Ini deh. Assalamualaikum Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini rencananya mau masuk ke kelas berapa? 12 Mei 1 ini. Oh iya, 1. Oke, baik. Ibu, rencana saya hari ini akan melakukan observasi. Observasi di kelas berarti 12 ya? Mei 1. Mia 1. Oke. Untuk itu kita akan lakukan beberapa kegiatan sebelum observasi di kelas. Jadi langkah pertama saya ingin melakukan percakapan praobservasi terkait kesiapan penutupan belajar. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan, Bu? Ini RPP. Oke, boleh saya lihat, Bu, RPP-nya? Oke, ini RPP-nya, Bu, ya. Oke. Untuk RPP-nya mengenai apa, Bu? Mengenai tujuannya Bu ya. Tujuan pembelajarannya. Ini mengenai submaterinya dulu, materi simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke, tujuannya apa, Bu? Tujuannya siswa menentukan ukuran pemusatan Oke. dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Baik. Ini pertemuan keberapa, Bu? Dari materi Simpangan rata-rata. Kemarin ini bisa dikatakan kemarin kan saya udah ada ngasih sebagian sedikit contoh. Ini tinggal menjelaskannya sekalian contoh soal tadi saya jelaskan biar anak-anak mengerti untuk menjawab langkah-langkah itu. Apa kendala yang dihadapi, Bu, pada saat pertemuan sebelumnya? Mungkin ya anak-anak itu kurang kalau ngitung-ngitung ya. Karena kan ini banyak kali angkanya, kadang-kadang ngali-ngali yang banyak-banyak itu agak sulit. Bisa, cuman waktunya agak lama. Bagaimana cara Ibu supaya murid mudah untuk menghitung-hitung angka yang banyak? Itu. Kalau menurut saya jangan biasakan gunakan kalkulator. Jadi mereka satu-satu ke depan nanti ngisi tabel. Ini simpangan rata-rata ini sambungan dari rata-rata. Jadi nggak kayak kita jelaskan lagi berulang. Kalau udah ngerti rata-rata, tinggal kita sambung aja, bisa mereka. Oke. Jadi rencana Ibu ke depan apa ini untuk bisa mengerti terkait simpangan rata-rata? Satu ke depan ngisi tabel itu. Jadi mereka sendiri yang belajar menemukannya. Berarti student agency ya, Bu. Jadi anak melatih ya. Iya. Kalau nanti kita sendiri jelaskan kan nggak dapat semua, nggak ngerti semua. Tapi kalau satu ke depan kan otomatis merasa gimana ya? Yang ngantuk hilang ngantuknya, karena bakalan dia dapat giliran kan gitu. Baik. Untuk langkah selanjutnya, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk peer student? Jadi siapa yang bisa membantu Ibu? Siswa gitu? Iya. Siswa yang lumayan bisa, kayak yang perlu namanya? Boleh. Oh, yang bisa tuh di 12 Mei 1 tuh Cinta Rahim Rokan, si Sri Wulandari, si Gus Nipah, itu bisa mereka. Yang lain bisa juga sih, cuman agak lama. Okay. Yang lebih cepat mereka gitu. Apa nama-nama yang disebutkan tadi sangat membantu untuk materi simpangan rata-rata ini? Iya, karena tertutup ya nggak bisa. Nah, jadi dari mereka kan yang lain tuh mungkin ya bisa mencontoh atau diajar-ajarin sedikit sama mereka. Apa langkah lanjutan yang akan Ibu lakukan untuk materi ajar dengan tujuan ini, Bu? Menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Apa selanjutnya yang kira-kira bisa Ibu terapkan? Maksudnya langkah gimana? Terkait menentukan ukuran pemusatan dan Oh penyebaran iya, data. ini kan mengenai simpangan rata-rata Bu Ayu. Jadi anak-anak sebelum mencari simpangan rata-rata, mereka harus tahu dulu rata-rata. Gitu. Jadi dapat rata-rata bisa dicari simpangan rata-ratanya. Oke. Berarti
Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai di sini berarti kompetensi menentukan ini tadi rata-rata ya? Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Nanti fokus area kita di sini nanti ya Bu ya, pada saat observasi ya, Bu banyak menekankan nanti di sini. Simpangan rata-rata. Iya. Tapi rata-ratanya itu yang ini kali. Rata-ratanya dulu. Karena itu yang udah diajarkan gitu. Jadi Iya. tinggal menyambung. Gitu ya. Berarti untuk kompetensinya sikap, keterampilan, pengetahuan, ketiganya begitu Bu yang akan Ibu kembangkan. Sikapnya ya, sikap mengenai semangat dia, keterampilan mengenai cara dia mengisi apa yang perlu diisi tabel selanjutnya. Itu dia keterampilan, mahir nggak dia, oh yang menentukan ini, oh perlu ininya dulu kan gitu. Kadang-kadang kan bingung siswa nih mau apa ya langkah selanjutnya, itu dia harus terampil. Oke. Kemudian Pengetahuannya dalam hal mungkin ya bagian kali-kalinya harus ngerti. Pelajaran SD itu kan ini belum kena pecahan, nggak ada sini pecahan, jadi kali-kali lah yang agak harus diinikan. Apa strategi yang Ibu persiapkan untuk masuk nanti observasi? Saya memberikan soal, nanti mereka sendiri yang mengisi, tapi ya saya pandu sedikit mengenai tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti ini mereka saya isi sedikit, nanti mereka yang melanjutkannya. Jadi kalau memberikan soal dalam bentuk tabel, kira-kira model pembelajaran yang Ibu pakai ya? Model di kita pergunakan untuk mengajar kali ini. kalau satu depan itu model apa itu? Model apa? Penemuan, inquiry. Iya, penemuan ya, siswa sendiri yang Iya. menemukan ya. Oke. Karena ada inquiry, ada problem based learning. Kalau dia inquiry itu anak berfokus pada penemuan konsep tanpa kita berikan kasus terlebih dahulu. Tapi kalau inquiry penemuan konsep tapi distimulus dengan kasus. Berarti ini gitu ya? Berarti ini problem based learning ya, ada kasusnya ya. Ada kasus. Oke, karena distimulus dalam bentuk tabel dulu ya. Oke, problem based learning. Kira-kira Ibu tahu nggak sintak dalam model pembelajaran problem based learning? Yang mengamati itu. Berarti nanti Yang- kita coba lihat langkah-langkah yang dijalankan ya Bu ya. Boleh tahu di sini Ibu menggunakan model apa di SPP yang tertulis? Ada Model pembelajarannya. Sudah ada? Ada cantumnya Bu ya. Oke ya. Oke, jadi untuk cakupan kita praobservasi, saya akan fokus pada tujuan menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berarti area pengembangannya di sini anak tuntas ya memahami kompetensi simpangan rata-rata, tapi sebelumnya rata-rata dulu ya. Dan juga nanti akan diamati bagaimana sikap, semangat, motivasi mereka pada saat belajar, kemudian keterampilan cara mengisi dan pengetahuannya. Jadi harus dalam kompetensi dikatakan tuntas gitu ya Bu ya. Selanjutnya strateginya berarti dengan model problem based learning nanti Ibu Novita akan memberikan tabel ya, ini tabelnya gitu ya. nanti kan ini kan yang saya isi kan nanti ada sebagian dijelaskan, nanti mereka yang isi. Oke, baik. Itu saja. Jadi kira-kira Ibu masuk di jam berapa? Nanti jadi. Oke, berarti nanti bersedia Ibu Ya. saya mendampingi Ibu nanti. Ya. Oke, ya. Makasih banyak ya Bu. Ya, Nanti kita boleh. langsung ke kelas ya Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bernama Bu Ayu Andriani. Mungkin anak-anak ibu udah kenal semua. Jadi ibu ini akan mengamati cara pengajaran kita untuk mencapai tujuan, langkah-langkahnya gimana. Itu dia. Jadi nanti siswa-siswa bakalan ibu suruh untuk mengisi tabel, ya. Bagaimana? Ada yang keberatan? Ada kan? Terima kasih Ya. banyak. Silakan dulu Bu Ayu. Doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Ya, baiklah Bapak Ibu. Pada pertemuan ini siapa yang nggak datang? Siapa yang nggak hadir? Riko Gumanti. Apa keterangan? Alfa. Riko Gumanti Alfa. Ya. Riko Alfa. Udah berapa hari Alfanya? Baru hari ini. Ya, baiklah anak ibu. Pertemuan yang kemarin itu kan ada ngasih tuh contoh soal mengenai simpangan rata-rata. Ya, tujuan pembelajaran ibu hari ini itu siswa diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data melalui tabel distribusi frekuensi. Itu dia. Menentukan ukuran pemusatan data, pemusatan dan penyebaran data melalui tabel distribusi frekuensi. Ya, di sini yang mau ibu ajarkan itu mengenai simpangan. Ini banyak kali ini ya dihapus ini. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kelanjutan dari rata-rata. Kemarin udah ibu ajarkan rata-rata. Apa rumus rata-rata yang kemarin? Nih, Bu Sipa, rumus rata-rata yang kemarin sigma FI dikali XI per sigma FI. FI-nya itu frekuensi, XI-nya itu nilai tengah. Dapat rata-ratanya, baru kita bisa menghitung simpangan rata-rata. Yang kemarin apa rumus simpangan rata-rata? Simpangan S rata-rata R. Jadi diambil dari singkatannya aja. Apa? Udah baca bukunya kemarin kan? Apa rumusnya? Si Sri Wulan coba sebutkan. Sigma FI dikali harga mutlak XI kurang X bar. Ini harga mutlak per sigma FI. I-nya ini berjalan dari 1 sampai N. Jadi nanti berapa I-nya Bu? Berapa N-nya Bu? Lihat datanya. Berapa banyak kelasnya itulah N. Ya. Di sini berarti kita butuh FI. Lalu butuh apa? XI. XI nilai. Lalu butuh apa? X bar. X bar apa? Min atau rata-rata. Nah, sekarang coba ini ada ibu kasih soal. Nanti kita biar sama-sama ngisi. Kalau nanti nggak sama-sama ngisi nggak ngerti. Nih,
soalnya. Kemarin udah ada rata-rata. Ini nggak kalah sulit karena udah ngerti yang dari kemarin. Nah, lihat. Ini tabelnya. Panjang 35 sampai 39. 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 54 dan terakhir 60 sampai 64. Berarti ini batas apa tepi? Batas. Batas. Caranya melihatnya dari mana ini? Kalau angkanya ini beda berarti batas. Kalau angkanya sama berarti tepi. Frekuensinya udah ada. Yang kemarin apa rumus rata-rata? Sigma Fi dikali Xi per Sigma Fi. Ini dulu kita cari. Ini dulu kita cari. Nah, sekarang carilah Xi. Xi itu adalah nilai tengah. Ini satu-satu Ibu tunjuk ke depan untuk mencari nilai Xi. Ya, dimulai dari depan. Coba mencari nilai tengah. Udah kemarin kan? Ya, coba. Tetap penting giliran. Jadi biar sama-sama ngisi. Yang ini aja, satunya diisi. Nanti biar dapat semua, biar ngerti semua. Berapa kayak mana kemarin nilai tengahnya? Iya, tambah bagi 2. Coba buat di sana. Atau gimana silih-silih? 35 tambah 39 bagi 2. Nah, bagi 2. Ini kan gampang aja, 35 berarti 37. Ya kan? Nah, 37. Kalau udah dapat 1 dari itu semua kan? Lihatnya dari mana kemarin? Dari panjang kelas. Nah, dapatlah 37. Sekarang sebelahnya si Nadia. Nggak usah cari-cari kayak gitu, udah bisa. Tambah 5. Berapa 37 tambah 5? Tulis aja langsung. Berapa? 37 tambah 5? 42. Agak ke bawah sini biar nanti rata, biar enak lihatnya. 4. Ah ya. Dah. Lalu Bu Snipa, tinggal tambah-tambah sih ya. 42, baru bawahnya lagi berarti tambah 5 lagi. Ya, Sri. Lalu Cinta. Ini kalau bisa rata ya, jadi nanti lihatnya pas. Hilda. Ini udah kemarin cari rata-rata. Nah, inilah si X-nya. X-nya nilai tengahnya awalnya saya pakai rumus batas bawah tambah batas atas bagi 2, dapat 1,
Yang ininya tinggal tambah-tambah 5. Sekarang XI-nya udah ada. Sekarang frekuensinya, kita kan mencari ini FI dikali XI. Frekuensinya udah ada, XI-nya sudah ada. Berarti di sini tinggal FI dikali XI. Kita kalikan. Dan berapa? 1 kali 37? 37. Kalikan ini. Lalu 4 kali 42 168. Nah, selebihnya ngisi lagi lah. Si, siapa belum? Hilda udah. Benny. Berapa, Ben? Sini aja jalan-jalan, Ben. Nah, kalikan aja. Nah, lalu sebelahnya Agung. FI-nya 23, XI-nya 52, kalikan. Ya, belakangnya Abrar 7 dikali 57. Di Ramadan 3 dikali 62. Nah, siap. FI dikali XI udah dapat semua. Ini masih kita mencari rata-rata. Tambah FI F1 X1 tambah F2 tambah X2 tambah F3 X3, berarti karena banyak tertambah ini jadi sigma. Siapa yang di atas ini? Siapa? FI dikali XI. Berapa ini kalau ditambah? Ada yang menjumlah? Coba jumlahkan berapa? Saatnya jam ketiga dimulai. Saatnya jam ketiga dimulai. Berapa? 2.550. Iya, 2.550. Dapatlah sigma FI dikali XI-nya. Kamu letak sini. 2.550 per sigma FI. Kamu lihat FI. Tambahkan 1 tambah 4 tambah 12 tambah 23 40 tambah 7 tambah 3. Iya, berarti sigma FI-nya 50. Sigma FI dikali XI 2.550, sigma FI-nya 50. Letak sini. Coba bagiskan. 50 51. Ini si X bar kita kan? Ini rata-rata kita kan? Kamu lihat rumus simpangan rata-rata. Ini udah kita. Sekarang kita masuknya ke sini. Sigma FI dikali harga mutlak, ini garisnya harga mutlak, XI kurang X bar per sigma FI I-nya dari 1 sampai N. Oh, ini 1 ya, sampai N. Sekarang apa yang perlu kita cari? Yang dalam kurung itu atau dalam harga mutlak XI kurang X bar. Ini Ibu kasih contoh sedikit, nanti kamu lanjut. XI kurang X bar. Mana XI-nya? Ini X1, X2, X3, X4. Jadi ini XI-nya semua. X bar-nya mana? Nih. 37 kurang 51. Min 14. 42 kurang 51. Min 9. Nanti selebihnya ini tugas kamu isi selanjutnya.
47 kurang 51, 52 kurang 51, 57 kurang 51, 62 kurang 51, ini kamu isi. Ya. Setelah itu, harga mutlak XI kurang X bar. Kalau udah harga mutlak yang nilai negatif jadi positif, berarti ini min. Di sini berubah jadi plus. Bu, kalau udah plus ya tetap plus. Jangan nanti plus jadi min. Min aja jadi plus. Ini jadi plus. Yang ini kalau kamu isi nanti berarti lagi. Dan dapat yang ini baru FI dikali XI kurang X bar. XI kurang X barnya ini. FI nya mana? FI nya ini. FI nya ini. XI kurang X barnya ini. Kamu kalikan 1 kali 14 14. 4 kali 9 36. Nanti udah dapat yang di sini kalikan juga dengan ini. Jadi ini kamu isi. Itu panduannya. Dan udah dapat nilainya semua. Ditambah-tambah berarti sini nanti jadi sigma apa? Apa yang di atas ini? FI dikali XI kurang X bar. Nanti kamu lihat buat nilainya di sini. Udah dapat nilainya, pindahkan. Sigma FI-nya kan ada tuh 50. Berarti sini udah ada 50. Dan sekarang tugasmu coba kerjakan di buku latihan. Jadi biar kita lihat. Ini dari kemarin. Kalau yang ini baru. Jadi coba nanti kalau ada yang ngerti tanyakan. Ya, langkah-langkahnya udah ngerti tadi kan? Yang mana kali mana udah ngerti kan? Udah, coba semuanya kerjakan. Nah, Proyuk alah, bukunya pun belum dikeluarkan sama sekali. Nah, cepat. Sapu kalian ini berserak. Yang nggak ngerti tanya. Itu sederhana angkanya ya, nggak tinggi-tinggi kali. Belum dikasih berkoma karena masih baru perkenalan contoh soalnya kita. Setelah simpangan rata-rata, nanti kita belajar simpangan baku. Jadi pertama rata-rata, kemarin kan simpangan rata-rata. Kita udah ngerti baru masuk ke simpangan baku.
Kalau belum siap, kerjakan di rumah. Karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhir, ada yang mau ditanya? Ada yang nggak ngerti? Udah ngerti semua? Oh, udah ngerti. Jadi tinggal isi ya. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Novita, bagaimana perasaannya setelah kita selesai melakukan observasi belajar? Perasaan saya sih ya sedikit agak senang mungkin. Senangnya gimana? Mungkin terkadang kan kita aja yang tahu materi kita ngajar. Ini dengan adanya Bu Ayu menjadi observernya, jadi tahu kayak mana apa kurangnya saya. Mungkin agak-agak senang sedikit, agak-agak gimana ya? Itulah. Oke, baik Bu Novita. Jadi terkait dengan percakapan kita pra observasi, di sini saya melihat apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Bu Novita pada hari ini. Terlihat sangat jelas menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Apa Bu Novita merasakan ada yang kurang dari proses pembelajaran tadi? Mungkin waktunya sedikit. Jadi kan kita nggak tahu, kadang-kadang bisa rupanya nanti tepat di rumah ngisinya kalau nggak langsung diamati, bisa saja mereka menggunakan yang supaya lihat pakai kalkulator. Kalau di sini kan agak-agak malu-malu menggunakannya. Jadi biar terlatih menghitung kalau di sini. Jadi kalau di rumah bisa saja nanti sampai sekolah mereka tinggal pindahkan jawaban kawannya, kan bisa saja. Kan kita nggak ngerti sekarang. Apa yang dirasakan ketika Bu Novita meminta murid untuk satu-satu? Jadi strateginya tadi kan menuliskan tabel ya, Iya. tabel frekuensi ya, distribusi frekuensi. Jadi di situ terlihat apakah Bu Novita merasakan bahwa strategi tabel distribusi frekuensi ini sangat baik untuk murid bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kalau soalnya mengenai ragam simpangan rata-rata itu memang selalu disajikan dalam bentuk tabel. Ada juga terkadang disajikan dalam bentuk histogram. Tapi kalau masih awal kita nyajikannya tabel aja. Kalau histogram anak-anak jadi makin bingung karena kan baru menemukan rumusnya langsung ke histogram, merubah histogram lagi ke tabel bisa jadi bingung mereka. Jadi lebih bagus tabel dulu. Nanti kalau udah mahir baru ke histogramnya. Bagaimana perasaan Bu Novita ketika anak-anak mengisi tabel yang Bu Novita berikan? Perasaan saya sih gimana ya? Niat saya sih, kalau perasaan saya nggak ini, penting niat saya supaya mereka mengerti. Saya suruh sesuatu ke depan. Kalau nanti cuman yang bisa itu aja yang jawab, yang lain nggak ada tantangan. Tapi kalau sesuatu ke depan kan mungkin kalau nggak bisa dia malu. Jadi kelebihnya itu bukan perasaan, lebihnya itu ke tujuan saya gitu. Apakah tabel distribusi frekuensi ini dirasa oleh Ibu sangat menantang bagi anak-anak? Kalau distribusi frekuensi itu memang soalnya seperti itu Bu Ayu, memang dari tabel. Dari gini, sebenarnya ini tabel ini data mentah dirubah ke dalam bentuk tabel. Yang sebegitu banyaknya data, umpama ada 50 orang yang kita teliti, umpama kita ukur tinggi badannya gitu kan, ada 50 orang. Jadi supaya nggak banyak kali angka 50 itu ditulis dalam sebuah kertas, disajikan dalam bentuk tabel gitu dia. Oke, baik. Untuk model pembelajaran dan strategi pembelajaran, apakah Bu Novita merasakan itu nampak pada saat proses pembelajaran tadi? Nampaknya model pembelajaran. pembelajarannya ya nampak model pembelajaran
problem based learning tadi kan. Jadi siswa sendiri yang menentukan ngisi-ngisinya. Tapi yang misalnya mereka baru menemukan yang itu, saya kasih sedikit langkahnya, angkanya sedikit-sedikit, nanti lanjutan ke bawahnya mereka sendiri. Jadi nggak semuanya dikasih, nanti langsung masukkan. Jadi walaupun itu masih contoh soal, tapi dia sudah menemukan. Jadi nanti begitu dikasih soal yang agak menantang sedikit, dia nggak bingung lagi, kan gitu. Oke, baik. Apakah Bu Novita memahami bahwa model pembelajaran ini sudah tepat pada saat lagi digunakan? Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya, kalau misalnya kita berfokus pada guru saja, mungkin bisa juga, tepat juga. Tapi kalau nggak melibatkan siswa langsung kayak tadi, siswanya nggak merasa tertantang dan nggak merasa dia menemukan dan nggak ingat nanti, ingatannya cepat hilang, cepat pudar. Tapi kalau dia sendiri terjun, dia ingat terus dia. Oke. Apa rencana Bu Novita ke depan untuk memperbaiki model pembelajaran tadi, terutama tadi terdapat kelemahan di kali-kali ya, karena Kali-kali. terlihat tadi oleh saya dibantu tuh sama temennya. Karena mungkin merasa apa ya, ini harus Tanggung mungkin. begitu ya, bisa jadi. Tanggung mungkin. Bagaimana? Ya mungkin ya dengan sering berlatih mengasih soal-soal dan jangan dibiasakan menggunakan kalkulator. Jadi supaya dia lebih terlatih. Tapi kan kadang anak-anak ini ada yang memang lambat tapi bisa gitu, ada yang cepat gitu. Jadi mungkin dia termasuk salah satu itu. Oke. Bisa tapi agak lambat sedikit. Oke, ini ada beberapa catatan dari saya ya. Jadi untuk kegiatan itu sebaiknya tadi kan Bu Novita mengatakan ini melibatkan siswa, berarti ada student agency di situ. Jadi memang siswa yang mencari sendiri, menemukan sendiri. Tetapi alangkah baiknya ketika kita itu bisa menerapkan apa istilahnya pembelajaran kolaboratif. Karena saya lihat di FPP di sini ada kegiatan kelompok begitu ya. Ya mungkin jadi, karena tadi nggak nampak ya, Bu, ya, karena jadi dengan terlompat. waktu, Iya, karena dengan waktu yang terlompat. ini, mungkin kelompoknya nanti bakalan dibuat kalau udah ada soal yang agak menantang sedikit, nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Iya, karena saya acuannya berdasarkan FPP, jadi tadi saya lihat pembentukan kelompoknya tidak terlihat begitu. Kemudian untuk kegiatan assessment as learning. Jadi assessment as learning itu penilaian yang melibatkan siswa. Jadi bagaimana anak-anak, apa yang dirasakan setelah belajar ini, itu udah masuk assessment as learning. Gitu. Terus nanti apa ini kalau misalnya muncul misalnya dari mereka kayak bingung ya Bu, udah mengerti Bu, itu adalah salah satu assessment as learning. Dari belum jadi bisa. Jadi kadang guru lupa nih nanya anak-anak apa nih yang dirasakan, apa nih kendalanya, apa nih solusinya, apa nih faktor pendukungnya begitu. Itu kadang yang kalau kita tanyakan hal seperti itu udah jadi assessment as learning. Jadi melibatkan siswa dalam penilaian walaupun sifatnya naratif. Oke, kemudian kegiatan menyimpulkannya. Menyimpulkan juga bisa dalam area refleksi. Jadi kita sebenarnya pada saat melakukan proses pembelajaran harus ada refleksi. Jadi refleksi itu menarik dari awal sampai akhir poin-poin yang memang bisa jadi langkah perbaikan selanjutnya. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, apa yang perlu di drilling, dalam hal ini diberi pendalaman. Jadi di situ nanti dapat data-data siswa yang masuk kelompok atas, tengah, dan bawah. Dari situ nanti bisalah kita buat pembagian kelompok heterogen, sehingga ada pembelajaran yang bersifat adil dan terarah. Dan kemudian untuk di awal pembelajaran, sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, adakah langkah perbaikan yang Bu Novita ingin terapkan ke depan? Maksudnya langkah perbaikan dari proses pembelajaran pada hari ini. Apa yang dirasa masih kurang dari area pengembangan yang tidak dicapai? Baik sikap, baik keterampilan, baik pengetahuan.
mungkin Adakah yang kalau belum? ya kali-kali tadi ya saya nampak ya, kali-kali tadi yang agak kurang ya mungkin ya, sama mereka kurang cepat gitu dalam menghitung. Itu dia, Apa rencananya? lebih sering bahas soal. Lebih sering bahas. Mm-mm. Kapan mau dilaksanakan? Mungkin hari apa saya masuk ya, Kamis ya, Kamis saya masuk, Siap. Kamis lagi saya masuk 12, iya 2 jam Kamis. Oke. Baik, Bu Dokter. Di sini saya lihat di RPP ada pembelajaran berkelompok. Bagaimana itu tidak Ditampilkan. terlihat? Oh, iya. Tadi nggak saya tampilkan Bu Ayu. Sebenarnya ini nanti bakalan tampilkan, tapi sebenarnya saya agak malas dengan berkelompok itu. Walaupun kita buat dia heterogen, satu kelompok itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang sedang-sedang. Nanti kan semuanya tertutupi sama yang bisa tadi. Jadi yang nggak bisa ini dia cuma tenang. Kan ada kawan yang ngerjain. Dia nggak mau. Nanti nilainya kok sama, itu makanya saya nggak ada keadilan kok saya rasa dalam penilaian berkelompok. Yang nggak bisa sama yang bisa nilainya sama semua karena kan mengandalkan satu kelompok. Jadi yang bisa nih terkadang dia jadi malas. Kenapa begitu lihat nilai kok sama aku sama dia yang cuma duduk cuma numpang nama. Nah itu jadi kalau menurut saya pribadi seperti itu akan menurunkan malas lah awal-awal aja pun dia tenang aja cuma dapat nilai. Padahal kita yang kerja, cuma dapat nama, itu makanya agak saya kurang suka di situ kelompok. Bagaimana caranya biar keadilan itu datang? Satu depan tadi, sama begitu saya kasih tugas, siapa yang bisa? Saya gitu. Sama kalau saya kasih tugas, siapa pengumpul 10 pertama, itu saya tanda itu di absen saya. Jadi nilainya ini walaupun 10 Bu Ayu, ini ada yang 11 tahun ya. Ada yang ini kan ada 2, ada 13. Ini dia nomor keberapa ngumpul gitu. Jadi dia walaupun bisa, tapi siapa duluan cepat gitu saya. Jadi ada 11, nanti di sini ada 12, berarti dia orang kedua ngumpul, orang ketiga ngumpul, sama nilainya. Sama orang terakhir ngumpul, tinggal nyontek. Nah, jadi beda-beda. Jadi dari situlah saya yang bagi nilai. Maka rentang kalau nilai saya itu nggak pernah dekat. Yang pintar sama yang nggak pintar itu rentangnya cukup jauh sama saya. Jadi bisa nanti nilainya yang pintar ini 89, nanti yang bodoh bisa pas KKM. Atau bukan bodoh sih dikatakan memang nggak mau, kurang mau. Bisa nanti jadi rentang nggak sama. Jadi kan kadang-kadang kalau kita melihat siswa yang misalnya dia nengok rapotnya, dia bisa. Dilihatnya rapot kawannya yang memang malas, kok sama nilai kita ya. Dia jadi malas. Jadi menurunkan minat dia belajar gitu. Kalau saya pribadi dampaknya seperti itu sih. Mungkin bagi guru yang lain saya nggak tahu. Jadi saya buat gitu kalau nilai variasi. Walaupun 10 pengumpul pertama. Jadi saya buat nomor 1, 2, jadi 10, 1, 10, 2, 10, 3 sampai habis siswanya. Jadi gitu ya. Jadi biar lebih adil bagi yang bisa gitu. Lebih gimana ya sama yang nggak bisa tuh. Jadi lebih membangkitkan minatnya, aku kok rendah kali nilaiku, padahal aku bisa juga. Bisanya memindahkan jawaban kawan ke buku, itu dia bisanya. Kapan ini akan dilaksanakan? Maksudnya ini, saya udah melaksanakan Ke depan? setiap hari semua kelas saya buat kayak gitu, Bu Ayu. Semua kelas saya buat kayak gitu, saya ngajar. Jadi mereka mengandalkan diri sendiri gitu. Jadi nggak ada rasa setiap kawan untuk hal yang jelek. Jadi dia memang kalau di kelas yang plus itu memang nggak ada setiap kawan. Dia menonjolkan diri sendiri kemana dia bisa. Dia yang bisa dia harus nampak gitu. Memang kesannya sama kawannya kan gitu kan? Iya. Cuman ya kita nampak, oh ini bisa, oh ini nggak bisa, oh ini hanya ikut-ikutan, oh ini hanya mindahkan kan. Oke, apa bentuk tanggung jawab terhadap strategi yang akan Ibu laksanakan ke depan? Tanggung jawabnya ya mereka mengerjakan latihan yang saya berikan tanpa ada campur tangan orang lain. Memang dari hasil pemikiran sendiri, dari hasil yang sudah saya jelaskan, mereka sendiri yang menyelesaikan, jangan ada bantuan. Baik.
Terima kasih Bu Novita, saya nggak sabar melihat kemajuan belajar anak-anak. Semoga murid 12 Nia 1 semakin baik dari hasil proses dan juga tentunya nilai output yang mereka dapatkan. Terima kasih banyak. Bukan Nia 1 aja Bu Ani. Bu Ayu. Semua kelas. Semua kelas. Karena yang saya observasi dulu Nia 1. Iya. Oke, untuk semua murid yang menjadi ini ya guru beban belajar Ibu berarti ya di semua kelas. Iya, semuanya Oke, gitu. baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak Ibu.